Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita kembali dalam Smart Business Coaching dan studio kita masih ramai ya. Di sini kita semua belajar bersama dengan Coach Ihsan. Ya, ini kita lagi lambaikan tangan ke kamera. Yang lagi live di Facebooknya Coach Ihsan, terima kasih sudah dengerin kita ya. Yang mau dengerin kita dari streaming juga boleh di radiosmartfm.com. Yang mau dengerin tunda, juga bisa ya. Kalau misalnya hari ini gantung dengerinnya, mau sampai habis nanti selesai, Anda boleh dengerin dari YouTube-nya Smart FM ya. Nanti boleh dibuka, tapi setelah siaran karena kan tunda ya Coach ya, nggak langsung bisa ditonton hari ini. Tapi pasti kita masih bersama Coach Ihsan, Bu Evi dan juga Mbak Ica ya, masih bertiga di sini. Kita membahas tentang value yang dimiliki oleh seorang coach supaya sampai kepada goalnya. Benar ya. Tadi juga Bu Evi sudah cerita bagaimana Bu Evi ini start di awal sebagai seorang pengusaha harus punya visi dulu ya Coach ya. Kalau nggak punya visi, ngajarinnya susah. Emang punya impian, tapi belum bisa diterjemahkan dengan mudah sehingga belum bisa diterjemahkan ke tim juga. Benar. Jadi sebuah impian itu penting banget untuk dituangkan ke dalam sebuah visi, sehingga terdefinisi dengan spesifik, sehingga di-share ke tim, itu tim juga melihat impian yang sama, gitu. Betul, Nah, ini adalah modal untuk bisa tumbuh bareng-bareng, gitu. Karena capek kalau Bu Evi sendiri ya Coach ya. Iya. Baik dia nggak ngerti apa ya, ibu maksudnya mau kemana ya dia. Ibu sibuk sendiri Bu, capek gitu ya. Tapi sebelum ibu memutuskan untuk di coaching gitu ya Bu ya, memasuki proses itu, karena mungkin ada orang yang kita mau running sendiri dulu deh gitu, sampai kebentur baru dia merasa sadar dia butuh di coaching gitu ya Bu ya. Nah Bu Evi ketika itu bisnisnya sudah berapa lama berjalan Bu, sampai akhirnya ibu memutuskan kayaknya kita perlu nih dengan seorang mentor ya untuk benar-benar mendampingi sampai proses capai goals itu tadi. Nah Bu Evi boleh cerita silakan. Baik Mbak Ica. Kalau secara perusahaan sih termasuk baru ya. Karena kita kan menjalankan tuh diberi. Jadi kalau dalam prinsip saya membuka perusahaan ini itu sekarang Allah yang antarkan uangnya gitu. Jadi saya tidak mencari bisnisnya gitu pada prinsipnya dari awal. Cuman dalam proses menjalankannya pada saat saya ingin bertumbuh menjadi besar, itu saya perlu mentor gitu, perlu coaching. Jadi itu proses yang pertama tuh tiba-tiba masuk aja, nanti saya masuk di grup ini, tiba-tiba dapat ilmu ini, saya cocok berada di sini nih, saya ingin belajar nih di sini di grup ini, masuk sampai akhirnya ketemu Coach Ihsan. Terus ya mulai prosesnya tuh sempet ingin di coaching Coach Ihsan tuh. Tunggu setahun dulu tuh. Tunggu setahun. Setelah kok nggak ini ya, apa ya, kok salah terus ya, apa nih yang harus saya lakukan ya gitu ya, harus buat visi, tapi visi yang seperti apa yang harus saya tuju ya. Kita punya visi mencapai ridha Allah, tapi kalau misalnya yang sekarang yang dijalani itu adalah bisnis gitu. Itu bagi kayak teman pernah mengatakan, bilang saya nggak mau bervisi mencapai ridha Allah, takut salah gitu. Tapi saya menjalankan bisnis, cuma aturan-aturan yang di dalam itu kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu. Maksudnya aturannya yang kita lakukan, dan itu pencapaian. Saya berpikir juga mungkin kayak gitu ya gitu. Jadi dalam proses itu semua dilalui. Bahkan saat ini ternyata konsep visi itu harus dibakukan ya, harus punya di dalam hati, harus tersusun, harus terstruktur, sehingga menjadi visi yang mudah dipahami oleh kita dan orang lain gitu. Artinya ketika ibu sadar bahwa ini akan besar nih, saya ini pengen besar berkembang, pengen besar sampai sini aja, itulah titik di mana ibu akhirnya memutuskan untuk mencari seorang coaching gitu ya Coach ya. Kalau Coach Ihsan sendiri atau juga Mbak Ica, ini Bu Evi kan coach kita nih ya, kita punya value nih, hebat nih ya. Nah, apakah kita udah mulai terkonek dengan Bu Evi? Dia punya value hebat tadi, mulai dari harmoni. Punya. Jadi beliau ini kata indikator hebat tadi punya harmoni ya kan. Nah, kalau sudah kita sesi coaching itu ya benar-benar komit, ya kan. Kadang coach, yuk Bu kita coachingnya di kantor, ya udah ayo gitu. Nah, kalau coachingnya di gudang, ayo gitu. Jadi beliau memang orangnya tipe untuk bisa mudah untuk bisa di coaching. Yang kemudian yang kedua energik. Nah ini yang sangat mencolok yang aku lihat ya. Nah beliau memimpin beberapa karyawan ya, tidak mudah ya, tapi beliau terus semangat. Nah ini yang aku lihat ini orang nggak sembarangan. Ya. Nah ini modal yang penting juga.
untuk di coaching. Yang ketiga tadi ya, Ya, belajar. belajar. Jadi Bu Evi ini ngejar ilmu. Iya. Nah kalau udah fix mindset, udah segalanya sudah merasa tahu, nah itu sulit. Tapi kalau Bu Evi mau terbuka dengan ilmu-ilmu baru untuk bisa menerjemahkan apa yang di pikiran beliau, ide-ide beliau ke dalam sebuah strategi. Nah, sementara coaching kan punya metodologi. Iya. Nah, ini sangat cocok dan klop gitu. Nah, sehingga beliau mendapatkan strategi-strategi yang praktis gitu ya. Nah, kemudiannya selanjutnya tadi bertumbuh ya, bertumbuh ya. gitu ya. Nah, kok selalu pantau. Jadi setiap coachee atau klien yang bergabung sama kita akan lihat perkembangannya, pertumbuhannya. Nah, Coach lihat beliau bertahan aja di masa pandemi ini. Iya. Nah, ini udah oke gitu ya. Nah, ada beberapa yang stop, stop Please, dan benar. iya, freezing ya. Nah, tapi beliau masih lanjut gitu ya dengan banyak tantangan yang beliau hadapi dan selanjutnya sampai ke level tahap tangguh dan terpercaya tadi. Nah, beliau sangat memegang prinsip itu. Jadi hal-hal yang seperti ini kalau ada di pengusaha, ya ini akan bagus sekali untuk bisa tumbuh. Gitu. Oke. Artinya sekali lagi punya frekuensi yang sama dengan seorang coachingnya ya, coach ya. Benar. Memiliki value-value tadi. Karena sekali lagi sehebat apapun coachnya, kalau nggak punya si coachnya nggak punya nilai itu, value hebat seperti yang disampaikan Mbak Ica tadi nggak berhasil ya, coach. Yes, ya. Bayangkan kalau kita tuh bertinju jadi pemain tinju ya, player ya, di atas ring, ya kan, yang memenangkan pertandingan kan petinjunya gitu ya, pengusahanya. Nah, setelah di coaching, setelah dilatih, nah dia harus bisa bertanggung jawab untuk bisa melakukan keputusan terbaik, ya kan, performance terbaik. Action dong dia. Action, gitu. Benar, saya hebat apapun pelatihnya, kalau dia di atas ring nggak bisa selaras dengan pelatihnya sama aja ya. Iya. Oke, baik. Kita juga mungkin mau dengar dong cerita dari Bu Evi, tapi nanti di sesi selanjutnya Bu. Ini pertanyaannya sederhana sekali. Before after, sebelum Ibu memutuskan untuk di coaching dan setelah di coaching, apa sih yang paling terasa? Mungkin dari internal atau eksternal ya Bu ya. Internal mungkin dari motivasi diri ya, mungkin makin semangat atau percaya diri setelah melewati proses coaching. Nanti kita akan bahas ya Bu ya. Kita break dulu. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda semua listener di segmen terakhir. Tetap bersama.